Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar menulis hijaiyah yang baik dan benar. Ustazah membuat video ini karena Ustazah melihat beberapa dari teman-teman kalian atau mungkin kalian masih kebingungan dan masih berantakan dalam menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar. Nah, di sini Ustazah akan mengulang dari pelajaran yang ada di bab 1 semester 1 menulis huruf hijaiyah di pelajaran bahasa Arab. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan, tidak menjelaskan secara lengkap, tapi Ustazah akan mengingat kembali atau mereview 9 langkah cara menulis hijaiyah yang baik dan benar. Apa saja? Mari kita simak penjelasan dari Ustazah. Yang pertama adalah kenali kepalanya. Nah, di sini kenali kepalanya maksudnya adalah huruf hijaiyah apa saja yang harus dikenali kepalanya. Nah, nanti bisa dibaca lagi ya di bab 1, itu tentang menulis hijaiyah. Salah satunya adalah ada ja dan teman-temannya, ja, ha, ho, ada sa, shin, so, dan zo, dan teman-temannya ya, ini maksudnya, dan teman-temannya. Lalu ada fa dan maaf ini ko dan fa. Nah, ini adalah contoh huruf hijaiyah yang harus dikenali kepalanya. Nah, Ustazah di sini ada contoh cara penulisan huruf hijaiyah yang dikenali kepalanya. Jadi misalkan huruf hijaiyah yang ini ditulis kepalanya adalah menjadi seperti ini, ja, bla 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 gitu ya. Lalu ini sya ini bla 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 bla. Nah, so itu tulisannya lengkungannya adalah ke atas. Nah, ini Ustazah sering melihat beberapa dari kalian kesulitan untuk menulis so ini yang benar. Nanti di sini ada bla 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 dengan huruf gabungan lainnya. Nah, kalau misalkan yang seperti ini adalah so, kalau misalkan dia bulatannya ke bawah itu adalah mim. Jadi di sini tahu bedanya ya, karena beberapa teman-teman kalian dan mungkin bukan kalian, ada yang cara penulisannya so itu seperti mim. So seperti mim dan begitu sebaliknya zo juga sama seperti mim ini. Itu. Jadi beda ya. Ini lengkungannya dia ke atas, kalau mim itu lengkungannya ke bawah. Begitu juga dengan ko ini biasanya begini, atau misalkan dia itu kalau ada di tengah jadinya seperti ini, lalu ada titik 2, bisa seperti itu. Sama juga dengan fa, kalau fa itu biasanya ada di tengah-tengah, berarti seperti ini, fa. Nah, ini kalau ini, beda penulisannya, tidak sama ya, tidak sama dengan ya berarti, tidak sama juga dengan penulisan ain, itu tidak sama ya gitu. Jadi nanti di selanjutnya kita akan membahas cara penulisan ain ini bagaimana. Oke, sementara kita belajar dulu tentang cara penulisan gabungan huruf ja dan teman-temannya, sa dan teman-temannya, so dengan teman-temannya, ko dan fa. Jika digabung adalah ditulis dengan dari kepalanya. Nah, ini tidak sama ya, berarti Ustazah hapus. Nah, ini penulisan yang benar. Misalkan Ustazah punya contoh. Untuk kosakata bibir. Masih ingat kosakata bibir apa? Ya, kosakata bibir adalah sya, fa, tun.
syafatun, bibir. Nah, bagaimana cara penulisan digabungnya? Penulisan digabungnya adalah berarti dari kepalanya sya, kasih sedikit garis, lalu melengkung sedikit, fa, ini untuk fa, sya, fa, lalu kasih selengkung sedikit, tun. Syafatun, bibir. Ini langkah pertama, sangat mudah ya. Nah, Ustazah akan memberikan latihan. Berikut ini latihannya. Silahkan kalian coba kerjakan di buku tulis kalian. Ini silahkan digabungkan. Bagaimana? Silahkan tuliskan latihan ini di buku kalian. Bagaimana cara penulisannya yang benar? Dimulai dari kenali kepalanya. Baik, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, yaitu adalah kanan yes, kiri no. Oke, kanan yes, kiri no. Huruf-huruf hijaiyahnya ada apa saja? Kita mengingatnya adalah dengan rumus a, da, ro, dan waw. Ada rowa. Jadi penulisannya adalah alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Huruf-huruf ini atau huruf-huruf a, da, ro, wa itu bisa digabung dari sebelah kanan, tapi tidak bisa digabung dari sebelah kiri. Contohnya. Contoh ya. Contohnya adalah, misalkan adalah kosakata dari sepatu. Kosakata dari sepatu. Kosakata dari sepatu apa? Ya, hizaun. Seperti ini penulisannya. Hi, za, un. Bagaimana cara penggabungannya? Ingat, tadi H ini ditulis kepalanya, jadi seperti ini. Hi dan zal ini termasuk di kanan yes kiri no, jadi dia bisa digabung dari sebelah kanan huruf H. Za dan un. Hi, za, un. Seperti itu. Mudah kan? Jadi cara menghafalkan huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang kanan yes kiri no adalah dengan ada rowa, yaitu a, da, dal dengan temannya za, ro dengan temannya zal, dan waw. Selanjutnya adalah latihan. Jadi kalian silahkan tulis latihan di buku kalian bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah sambung. Ini disambung ya, sama juga dengan yang nomor 1 tadi, disambung. Bagaimana cara menyambung huruf ini? Dan ini. Dan ini ya. Ini untuk yang nomor 2 ini ada 2 soal. Wa, jaza, dan sa, a, so. Jadi nomor 2 ada 2 latihan. Silahkan ditulis di buku kalian. Cara yang ketiga adalah pindah titik ganti nama.
pindah titik, ganti nama. Apa saja yaitu pindah titik, ganti nama? Huruf-hurufnya adalah kita bisa mengingatnya dengan ba, ta, sa, na, ya. Apa saja? Ba, ta, ta, sa, na, dan ya. Nah, kalau dia titiknya di bawah itu berarti ba, kalau titiknya di atas berarti nun, dan kalau titiknya 2 di atas itu ta, dan 2 di bawah itu jadi ya, begitu. Contohnya adalah, apa contohnya? Contohnya misalkan kita pakai anak perempuan. Ustazah singkat ya, anak perempuan. Ini maksudnya adalah anak perempuan. Anak perempuan bahasa Arabnya apa? Anak perempuan bahasa Arabnya adalah bintun. Bintun. Bagaimana cara menyambungnya? Cara menyambungnya adalah seperti ini. Kita gabung agak besar untuk menandakan bahwa ini adalah ruang untuk ba, dan ini sedikit tambahkan untuk nun, bin, dan tun. Bintun. Nah, ini pasti sudah kalian tahu ya, sedikit. Kes. Untuk latihannya, silahkan tuliskan di buku kalian untuk latihan dari di sini. Latihan. Silahkan tulis di buku kalian soal berikut. Silahkan, ini maksudnya digabung ya, jadi tidak disalin begitu saja. Silahkan ditulis di buku kalian. Nomor 4. Kalau untuk ini beda tempat, beda juga bentuknya. Nah, untuk langkah keempat ini adalah khusus untuk huruf hijaiyah H tebal. Apa saja contohnya? Beda tempat, beda bentuk. Jadi misalkan kalau dia ditulis di awal, itu penulisannya adalah seperti ini. Tengah itu seperti ini. Akhir itu seperti ini. Nah, itu contoh untuk penulisan huruf hijaiyah, huruf H tebal. Nah, jadi jangan sampai salah lagi ya. Nah, huruf-huruf ini tadi dia bisa berbeda kecuali dia bertemu dengan huruf kanan yes kiri no tadi. Jadi kalau misalkan dia bertemu dengan kanan yes kiri no, karena kanan yes kiri no itu tidak bisa digabung, jadi nanti dia berawalan dengan H. Misalkan, Ustazah contoh, kalau misalkan dia ada huruf, ya contoh, misalkan dia itu bertemu, di sini ada nih ya, A dan H. Nah, berarti ini tidak bisa digabung. Berarti dia penulisannya tetap, berarti misalkan di sini ada A, H, dan Ustazah tambahkan di sini jadi ho ya. Jadi
Di sini cara penulisannya adalah A, karena alif ini termasuk dari adarowa, jadi dan kho ini bisa digabung jadinya seperti ini ya. Seperti ini jadinya. Nah, meskipun H ini di tengah, nah ini di tengah, harusnya kan seperti ini. Meskipun dia di tengah, tapi dia bertemu dengan huruf kanan yes kiri no tadi, dia tetap berubah seperti ini ya. Begitu juga penulisan yang lainnya, tidak hanya alif, tapi dengan huruf kanan yes kiri no yang lain. Gitu. Sekarang, coba kalian tuliskan latihan berikut. Ahada. Ini ahada, silahkan ditulis di buku latihan kalian. Langkah 5 dan 6. Langkah 5 dan 6 ini adalah untuk huruf K, dan ini adalah huruf lam. Jadi jelas ya bedanya. Kalau ini kaf, nanti dia akan ditulis seperti huruf S, dan lam akan ditulis seperti huruf I kapital atau L kecil. Contohnya bagaimana? Ini berlaku ditulis awal dan tengah. Bagaimana kalau di akhir? Nah, kalau di akhir kata kembali ke huruf asal. Ini berlaku ditulis awal dan di tengah, akhir kata kembali ke huruf asal. Bagaimana contohnya? Ustazah akan mencontohkan dari contoh kaf dulu. Misalkan Ustazah punya sa, su, ka, ru. Bagaimana cara ditulisnya? Yaitu adalah dengan su, kasih sedikit jarak, karu, su, karu. Mohon maaf ya, ini kafnya agak kecil karena tidak cukup sama yang atasnya. Bagaimana kalau misalkan dibalik? Misalkan dibalik bagaimana? Jadi ini Ustazah balik-balik saja ya. Bagaimana kalau misalkan dengan kaf yang duluan, kaf, su, ru, misalkan seperti itu. Menjadi tetap sama. Kaf, su, ru. Kaf, su, ru. Ka, su, ru. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia ada di akhir, berarti dia kembali ke huruf asal. Kalau dia di akhir, berarti menjadi ini ya, kalau misalkan dia di akhir ya. Misalkan su,
dan K. Jadi tulisannya adalah su, ru, dan K. Nah, ini dipisah karena ini ro termasuk huruf kanan yes, kiri no, atau ada rowa tadi. Ustazah akan hapus untuk yang bagian sini. Misalkan di sini Ustazah ada contoh dari contoh dari huruf hijaiyah ini ha, li, bun. Halibun atau daging. Bagaimana cara menyambungnya? Mudah sekali, yaitu dengan seperti tadi kepalanya. Lalu ini lam. Lalu ini untuk ya dan bu. Halibun. Nah, ini untuk contoh yang lam. Nah, dia berubah seperti huruf I besar atau I kapital atau huruf L kecil. Nah, untuk latihannya yaitu silahkan dituliskan di buku kalian untuk cara penulisan dari ba, ro, ka, dan sa, la, ka. Salah, Kak. Silahkan dituliskan buku kalian bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah berikut ini yang baik dan benar. Kita lanjut ke langkah 7, 8, dan 9. Untuk langkah 7, 8, dan 9. Nah, untuk langkah 7, 8, dan 9, kita akan fokus kalau ini ke huruf. Kita akan membahas huruf mim. Lalu langkah ke-8 adalah ain dan goin. Lalu 9 adalah huruf yang tidak berubah, yaitu to dan zo. To dan zo. Untuk mim, untuk langkah yang ke-7, yaitu mulai dari mim, kita misalkan di sini. Nah, untuk mim ini dia itu ya, saya jelaskan. Untuk mim itu maupun dia di awal, di tengah, atau di akhir, itu berubahnya mirip seperti kepala jerat pancing, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi Ustazah akan menjelaskan lagi dengan benar. Cara penulisan mim itu kepalanya adalah ke bawah. Jadi tidak benar kalau misalkan penulisan mim itu dia dimulai dari atas lalu digabung dengan apa. Itu tidak benar. Jadi ini salah. Untuk yang menulis mim mulai dari atas diperbaiki lagi. Menulis yang benar adalah dari ini, kepalanya ke bawah. Begitu. Jadi yang ini yang benar penulisannya, bukan yang kepalanya dari atas seperti ini. Oke, kalau yang ini berarti dia kepala dari so ya, kalau ini mim. Tuh. Oke. Coba bagaimana kalau misalkan kita punya kata la, ka,
dan ma. La, ka, ma. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu adalah lam, itu ditulis tadi seperti huruf I besar, I kapital. Kalau misalkan mirip-mirip lagi, itu seperti L kecil. Lalu ada K. Penulisan yang benar adalah la, ka, ma. Seperti ini yang benar. La, ka, ma. Contohnya, misalkan di sini. Misalkan di sini Ustazah ada contoh Nah, kalau penulisan ain itu dia kecil atasnya, besar di bawah. Ain atau goain itu sama. Tulisannya kecil di atas dan besar di bawah. Da dan ko. Go, da, ko. Cara penulisannya bagaimana? Cara penulisannya yang benar adalah, kalau ini karena dia di depan, ini berlaku jika dia berada di tengah atau di akhir kata. Kalau dia ada di awal, berarti dia tetap go, tetap. Jadi goin, dal, dan ko. Godako. Lalu bagaimana kalau misalkan dia goinnya ada di tengah, berarti goinnya ada berubah menjadi, misalkan Ustazah ganti, berarti dia misalkan dari the, berarti dia misalkan gini aja. Jadi misalkan dia ada di sini adalah contoh dari contoh dari kosakata ya. Nah, berarti dia adalah seperti ini. Gitu. Godako. Nah, di sini contohnya adalah, ini misalnya garis ini adalah gabungan dari hijaiyah. Nah, nanti ketika dia berada di tengah, hurufnya tidak pakai kepala ini, tapi dia berubah menjadi seperti ombak, seperti ini. Cara penulisannya adalah membuat garis, lalu naik ke atas sedikit, lalu ke kanan, baru ke sini. Nah, seperti ini. Ini kalau dia penulisannya ada di tengah. Nah, tengah seperti ini, dan kalau misalkan dia di akhir adalah seperti ini. Nah, ini pasti kalian sudah tahu semua. Nah, di sini Ustazah memberitahukan juga cara penulisan ain dan goin ketika dia berbentuk ombak, cara penulisannya seperti ini. Biar jelas, jadi tidak mencoret-coret begitu hitam gitu. Oke, selanjutnya adalah to dan zo. Ini dia tidak berubah. Tidak contoh dari huruf hijaiyah. To, ma, ti, mun. To, ma, ti, mun. Bagaimana cara menggabungnya? Berarti cara menggabungnya tidak mengubah sedikit pun dari kata-kata to atau zo tadi. Dan berarti tinggal digabung saja. Toma, ti, mun. Lihat tadi ini mim, ketika dia di akhir berubah seperti jerat pancing. Kepalanya pastikan ke bawah ya, tidak ke atas. Tidak terbalik-balik. Baik, itu tadi 9 langkah cara menulis hijaiyah. Semoga kalian ada perbaikan dan perubahan setelah Ustazah memberikan materi ulang dari menulis
hijaiyah. Semoga tidak ada yang salah lagi ya cara penulisannya. Dan untuk yang sudah mahir, semoga penulisannya makin rapi, bersih, dan jelas untuk dibaca. Untuk yang lainnya, selamat belajar dan selamat menulis. Ustazah ucapkan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.